Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan pembelajaran yang ketujuh ya di video klub matematika untuk materi kelas 5 SD. Perkenalkan, nama saya Pak Nawoto. Ini adalah channel kami di klub matematika. Langsung saja, di sini akan kita bagikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada seorang anak, kemudian di sampingnya ada anak yang sedang bersepeda, kemudian yang satunya ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Ada dua gambar di sini. Yang satu sedang bersepeda, yang satunya lagi sedang mengendarai sepeda motor. Pertanyaannya sekarang, ayo kita amati. Setelah kita amati kedua gambar ini, ada ilustrasi dari kedua gambar tersebut, ya, amati. Kemudian kita jawab pertanyaan di sini. Kami akan memberikan 3 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Pertanyaan yang pertama di sini adalah peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Tentunya mudah. Gambar yang pertama tadi adalah ada anak yang sedang bersepeda, yang kedua adalah orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Itu mudah. Sekarang pertanyaan yang kedua dari gambar tersebut. Di pertanyaan yang kedua di sini, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Apakah bersepeda atau mengendarai sepeda motor? Aktivitas yang menyehatkan adalah yang mengendarai sepeda atau bersepeda. Ya. Yang ketiga, di sini pertanyaan yang ketiga adalah, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain, apakah dipengaruhi oleh organ gerak manusia? Jawabannya adalah ya, karena bersepeda butuh mengayuh sepedanya, jadi butuh organ gerak. Termasuk berjalan juga, berlari, jadi termasuk dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Kita ingat, ada organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Itu pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas seperti itu. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak suka bersepeda? Jika jawabannya suka, saya rasa jawabannya adalah suka. Di sini perlu diketahui ada manfaat bersepeda. Bersepeda di sini banyak sekali manfaatnya. Kita rangkum ada 3 poin manfaat penting dari bersepeda. Manfaat yang pertama, bersepeda ini selain menyenangkan juga sangat menyehatkan. Manfaat yang pertama di sini, karena bersepeda di sini adalah semua organ gerak dalam tubuh itu bisa bekerja sebagai mestinya. Dengan bersepeda semua organ bisa bergerak, bisa bekerja sebagai mestinya. Kita coba perhatikan, pernahkah anak-anak badannya terasa pegal dan kaku jika duduk dalam waktu yang lama? Jawabannya pernah, ya kan? Ketika duduk terlalu lama, itu malah kita mudah pegal dan badan kita terasa kaku. Mengapa? Karena pada saat duduk diam dalam waktu yang sangat lama, organ-organ gerak pada tubuh ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tangan, kemudian kaki tidak bekerja secara maksimal, jadi malah mudah pegal dan terasa kaku, seperti itu. Manfaat yang kedua, untuk manfaat kedua dari bersepeda di sini adalah akan menjaga kesehatan jantung. Dengan bersepeda akan memperkuat otot jantung, menurunkan denyut nadi istirahat, dan mengurangi kadar lemak darah. Manfaat yang ketiga, di sini adalah akan menjaga kesehatan organ pernafasan. Perlu diingat, dengan bersepeda apalagi di waktu pagi hari, dengan oksigennya yang masih bersih, apalagi di lingkungan yang pedesaan banyak pepohonan, maka dengan bersepeda di pagi hari ini akan menyehatkan organ pernafasan manusia. Oke. Ayo sekarang kita membaca. Ini ada 7 paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Anak-anak silakan simak di sini. Ada sebuah bacaan yang berjudul bersepeda. Kita fokus di paragraf yang pertama dulu. Di paragraf yang pertama, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, ke sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan.
karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sekarang kita beralih ke paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua di sini, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun, sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Sekarang kita fokus di paragraf yang ketiga. Di paragraf yang ketiga di sini, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah. Lanjut kita di paragraf yang keempat. Di paragraf yang keempat di sini, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Sekarang kita masuk di paragraf berikutnya, yaitu di paragraf yang kelima. Di paragraf yang kelima di sini, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori. Membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Bagi kamu-kamu yang gemuk ya, timbulan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Selanjutnya di paragraf yang keenam. Di paragraf yang keenam di sini, oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya, seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit-penyakit lainnya. Lanjut kita di paragraf yang terakhir. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Oke, selanjutnya di sini ayo kita berlatih bersama-sama. Pada kesempatan di sini, anak-anak bisa membuka buku siswanya di halaman 60. Di situ disajikan ada 6 tabel yang berisi 7 tabel yang berisi paragraf 1 sampai dengan paragraf 7. Yang ditanyakan adalah dari bacaan yang berjudul bersepeda tadi, coba anak-anak cari ide pokoknya dari ke-7 bacaan tersebut. Di sini sudah disajikan satu contoh di paragraf yang pertama. Di paragraf yang pertama di sini ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, silakan dicari di paragraf yang kedua sampai paragraf yang ke-7 masing-masing ide pokoknya. Kemudian hasilnya nanti silakan diserahkan ke Bapak Ibu gurunya masing-masing untuk dikoreksi bersama-sama agar mengetahui di manakah kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Selanjutnya di sini ayo kita menulis. Di sini disediakan
di buku siswa di halaman 61 ada beberapa ide pokok. Yang pertama di sini adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Dari ide pokok ini silakan anak-anak tambah dengan kalimat pengembang sehingga akan menjadi sebuah paragraf. Berdasarkan ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kemudian berikutnya di sini adalah aku bersepeda pada sore hari. Di sini juga silakan ditambah kalimat pengembang sehingga ini akan menjadi sebuah paragraf. Sehingga sudah ada 2 paragraf. Ya, yang ketiga, ide pokok yang ketiga adalah aku bersepeda berkeliling desa. Bisa dikembangkan, ya kan? Jadi sudah ada 3 paragraf. Selanjutnya ide pokok berikutnya ada di halaman 62. Aku bersepeda bersama teman-temanku. Oke, ini kalau dikembangkan sehingga akan menjadi paragraf yang keempat. Kita sudah punya 4 paragraf. Yang terakhir di sini adalah banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Ini silakan ditambah kalimat pengembang juga sehingga akan menjadi 1 paragraf. Sehingga kalau di total akan ada 5 paragraf. Oke, silakan ingat ketika menyusun sebuah tulisan, bacaan di sini teks, karangan, juga diperhatikan ejaannya, ya, tanda bacanya, huruf kapital, huruf biasanya, huruf kecilnya diperhatikan, ya. Silakan nanti ditulis, kemudian hasilnya juga silakan disetorkan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing agar mendapatkan koreksi, biar mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke? Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. 1, jangan lupa like, artinya berikan like apabila kepada video dari Klub Matematika apabila video ini menarik bagi teman-teman. Yang kedua, berikan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Klub Matematika. Langkah yang ketiga adalah berikan komentar kepada kami. Komentar yang membangun demi Klub Matematika agar semakin baik lagi. Yang keempat, silakan di-share, silakan dibagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir, thanks, terima kasih telah menonton video dari Klub Matematika. Semoga bermanfaat.